Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng gue Kasar Rizky Kurniawan. Di video kali ini gue akan bahas sedikit tentang investasi, tapi bukan reksadana, saham, properti, apalagi kripto. Pernah nggak sih kita tuh mikir apa sih investasi terbaik yang modalnya tuh dipunyai oleh semua orang, returnnya gede, resikonya minim, dan sebenarnya semua orang bisa ngelakuin ini gitu. Nah, di video kali ini gue akan bahas investasi terbaik versi gue. Kalau kita cari, kita searching gitu, investasi apa sih artinya? Investasi itu adalah penanaman modal untuk mendapatkan keuntungan di masa depan. Jadi nggak instan gitu ya. Mungkin semua orang udah tahu tentang hal ini, tapi tiap orang pasti punya pemahaman yang berbeda-beda juga. Kebanyakan kalau kita dengar kata investasi, yang pertama kita pikirin adalah modal yang gede dan resiko yang tinggi. Kalau kita nggak punya modal yang gede, kebanyakan dari kita mikir nggak bisa mulai. Ada dua hal yang sebenarnya adalah modal terbaik yang dimiliki oleh setiap orang, dan semua orang tuh sebenarnya bisa belajar untuk memanfaatkan kedua hal ini untuk tumbuh dan mendapatkan keuntungan di masa depan gitu. Yang pertama, waktu. Ya, setiap manusia itu punya waktu yang sama, jam yang sama, sehari ada 24 jam, tiap orang punya hal ini. Bedanya adalah ada orang-orang yang gunain waktu 24 jam ini untuk sesuatu yang bermanfaat, tapi ada juga yang buang-buang waktu. Ada orang-orang yang gunain waktunya untuk santai tapi kebanyakan, dan ada orang-orang yang gunain waktunya untuk tumbuh gitu ya, untuk terus improve. Nah, dulu gue ketika lulus kuliah banyak banget ngerasa buang-buang waktu, gue sering santai kelamaan, gue sering nongkrong-nongkrong yang kadang-kadang ngabisin waktu lumayan banyak. Sampai someday gue ngerasain bahwa kayaknya gue udah terlalu banyak buang waktu deh. Kemudian dari situ gue belajar buat ngatur waktu sebaik mungkin. Gue belajar time management, gue belajar prioritize waktu, gue belajar untuk memanfaatkan waktu yang gue punya sebaik mungkin. Jadi dari situ gue cari tahu dulu, gua ngedefine goals gua di masa depan itu pengen ngapain, pengen jadi apa. Kemudian setelah gua tahu goals gua nge-breakdown action item itu per minggu dan per harinya gua harus ngapain. Jadi waktu itu gua punya specific goals, gua pengen kerja di startup sebagai desainer. Kemudian karena gua udah punya goals tersebut, gua cari tahu lagi hal apa aja sih yang kita perlu tahu untuk jadi desainer di sebuah startup dan gimana cara mulainya. Itu udah sempat gua bahas juga di video gua sebelumnya. Lihat aja di cards di atas. Nah, terus gua udah punya beberapa hal yang dibutuhin untuk jadi seorang desainer, tapi ada beberapa hal lainnya yang belum gua punya. Nah, dari situ gua gunain waktu yang gua punya untuk belajar hal-hal yang gua belum bisa gitu. Kayak dulu tuh gua belajar hal-hal basic untuk jadi seorang UI designer dan gimana caranya menyusun portfolio. Nah, di tiap minggunya gue breakdown. Hari ini belajar typography, hari berikutnya belajar ukuran-ukuran button, padding, margin. Hari berikutnya lagi gue cari tahu apa yang kurang. Gitu terus pokoknya. Sampai akhirnya gue dipanggil interview. Nah, setelah itu apa yang gue lakuin? Gue ngerasa udah bisa nih. Portfolio gue udah tembus ke interview. Tapi di tiap interview itu gue gagal dan gagal lagi. Terus di tiap sesi akhir interview gue selalu nanya ke user atau interviewer gue, apa sih yang bisa gue improve, gue kurangnya di mana, kenapa gue gagal, kenapa gue belum bisa masuk ke company tersebut. Untungnya di tiap sesi interview itu feedbacknya make sense gitu ya. Jadi gue improve lagi, gue gunain lagi waktu yang gue punya untuk memperbaiki hal-hal tersebut. Ya, jadi selama beberapa bulan itu gue fokus aja, gue gunain waktu gue sebaik mungkin untuk mempelajari hal-hal yang bisa ngebantu gue mencapai goals yang udah gue set di awal tadi. Yang kedua, selain waktu adalah investment di knowledge atau belajar. Nah, sebenarnya itu udah gue sebutin juga tadi.
gue gunain waktu gue untuk belajar. Dan dua hal ini tuh sebenarnya nggak bisa dilepasin gitu ya. Satu dan lain halnya saling berkaitan. Nah, tapi di sini gue pengen ceritain investment di knowledge atau di belajar atau di learning yang sangat gue inget gitu. Jadi investment yang gue lakuin adalah belajar sesuatu yang bisa ngebantu gue atau mempercepat mencapai goals yang udah gue set tadi. Waktu gue awal-awal lulus kuliah, gue sempet nge-freelance di salah satu usaha temen gue. Karena dia tahu gue punya skills desain, dia minta bantuan untuk ngelola Instagramnya dia. Jadi gue bikin konten, bikin desain buat diposting di Instagramnya dia. Di situ gue dibayar 500.000 per bulan. Gue jalanin aja tuh, tapi gue ngerasa ini tuh nggak cukup gitu ya. 500.000 per bulan lumayan, tapi belum cukup untuk bayar kosan, untuk makan, untuk bayar kuota, untuk bayar langganan software, itu belum cukup. Jadi gue ngerasa itu kecil banget. Kalau misalnya 500.000 itu langsung gue gunain untuk beli hal-hal yang gak guna, ya itu akan habis gitu aja dan gak ada manfaatnya gitu. Karena itu gue mensiasati dan berpikir gimana caranya 500.000 ini bisa gue nikmatinya lama gitu. Jadi gimana caranya uang gue ini bisa bertahan lama walaupun gue spend ke suatu hal gitu. Gue investasiin ke e-course waktu itu. Kebetulan salah satu agensi Icon di Jogja ngebuka kelas online angkatan pertama, kelas online belajar icon design. Nah di situ gue belajar, gue bayar, gue ikutin kelasnya, gue praktekin ilmu yang diajarkan. Di 3 bulan pertama gue cuma dapat $10, $15 gitu. Tapi gue terusin beberapa tahun belakangan, gue tetap fokus. Karena itu juga gue jarang bikin konten di YouTube karena gue set goal setiap minggu harus submit icon gitu. Sampai akhirnya gue dapetin $1.000 pertama gue dari desain icon. Nah itu teman-teman bisa juga cek videonya, udah gue bikin. Kemudian efeknya nggak sampai situ aja. Selain gue dapet uang, gue dapet skill yang ngebedain gue dari UI designer lainnya. Gue dapat passive income tiap bulan walaupun gue udah jarang bikin icon di beberapa bulan ini gitu. Sampai sekarang tiap bulan gue tetap dapat bayaran, dapat income dari icon-icon yang udah gue buat. Jadi gue invest di waktu dan invest di knowledge. Yang gue dapat returnnya berkali-kali lipat. Gue cuma manfaatin waktu kosong gue ngeluarin gak sampai 300.000 buat beli modul e-course yang sampai sekarang pun masih bisa gue pelajari ulang dan gue dapet efeknya itu sampai sekarang. Pun konten-konten gue bikin untuk merefleksikan apa yang udah gue pelajarin gitu dan ngebagiin itu ke teman-teman sekalian. Selain itu apalagi yang gue dapet? Semua setup gear-gear ini gue dapetin karena gue ngeinvestasiin waktu gue, tenaga gue untuk belajar, uang gue untuk beli e-course gitu, untuk gue belajar, untuk mempermudah gue mendapatkan sesuatu hal yang baru, informasi baru gitu. Semoga hal ini bisa jadi pelajaran buat teman-teman yang baru mau mulai bahwa yang terpenting itu bukan gear, setup, alat-alat yang keren. Semua itu penting, tapi bukan yang paling penting kalau kalian baru mau mulai. Modal awalnya kayak yang gue sampein tadi, kita cukup punya kemauan yang keras untuk memanfaatkan waktu yang kita punya dan kita punya kemauan untuk belajar gitu. Terus ya praktek, jangan jadi knowledge junkie gitu ya. Belajar terus tapi nggak pernah praktek ya itu percuma juga. Jadi belajar, praktek, tumbuh. Mungkin nggak langsung berhasil tapi ya manfaatin waktu yang teman-teman punya sebaik-baiknya. Kemudian di percobaan selanjutnya pasti akan jadi lebih baik gitu. Mungkin itu aja yang bisa gue sampaikan di video kali ini. Semoga bermanfaat. Mulai dulu, tumbuh selalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.